Shalom, Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Bersama dengan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Godly Family yang terkasih, ada perbedaan yang cukup signifikan tentang apa yang ditulis oleh Google dan Alkitab tentang apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ketika saya googling tentang kebutuhan manusia, Google menampilkan sebuah informasi bahwa kebutuhan manusia itu bisa dikategorikan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya itu mencakup antara lain sandang, pangan, papan, rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri, yang semuanya itu penting untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Dan semua orang sadar akan kebutuhan tersebut. Karena itu manusia selalu berupaya bagaimana caranya mencukupi kebutuhan tersebut. Sedangkan Alkitab mencatat bahwa kebutuhan paling utama manusia adalah keselamatan. Mengapa? Roma 3 ayat 23 mencatat bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia itu adalah dosa. Masalah-masalah yang lain adalah masalah-masalah efek dari dosa tersebut. Dan semua orang sudah terperangkap di dalam masalah besar ini, yaitu dosa. Namun sangat disayangkan bahwa tidak semua orang sadar bahwa mereka semua berada dalam sebuah masalah besar dan serius, dan mereka dalam kondisi penting dan mendesak untuk diselamatkan. Kebutuhan manusia tentang makanan, tempat tinggal, sandang, papan, rasa aman, aktualisasi diri, hal-hal itu bisa dipenuhi dengan usaha manusia sendiri. Tetapi kebutuhan akan keselamatan tidak bisa dipenuhi dengan upaya manusia sendiri. Itulah sebabnya Natal terjadi. Karena Allah ingin memenuhi kebutuhan mendasar manusia tentang Juru Selamat. Allah tahu bahwa satu-satunya pribadi yang bisa menolong manusia keluar dari kebutuhan mendasar ini adalah dirinya sendiri. Karena itu Natal, idenya berasal dari Allah. Yang berinisiatif untuk menyelamatkan adalah Allah, dan pelaku keselamatan yang menjadi Juru Selamat itu juga adalah Allah sendiri. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mengapa malaikat menyebut kabar tentang Natal adalah kabar sukacita, sebuah kesukaan besar bagi bangsa-bangsa? Karena orang yang sadar bahwa dirinya sedang dalam masalah besar dan serius yang bisa membinasakan dirinya, sedangkan dengan cara apapun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika berita bahwa Juru Selamat sudah lahir, ini adalah sebuah berita baik yang ditunggu-tunggu. Mendapat anugerah yang tidak terhingga. Karena itu berarti masalah terbesar manusia, yaitu belenggu dosa, akan segera berakhir. Ini menjadi berita kesukaan bagi semua orang karena masalah terbesar bagi manusia akan berhasil, akan selesai. Detik ketika malaikat Tuhan mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat," detik itu pula sebuah jaminan ilahi diberikan kepada manusia bahwa manusia pasti bisa keluar dari masalah dosa dan diselamatkan oleh Juru Selamat itu.
Country Family yang terkasih, Natal bukan hanya sekedar ibadah dan perayaan. Natal adalah sebuah momentum bagi manusia untuk memasuki babak baru dalam kehidupannya. Sebuah babak yang penuh harapan, sebuah babak dengan kepastian adanya penyelamat, sebuah babak di mana dosa tidak bisa berkuasa lagi atas hidup manusia. Mari kita terima dengan sukacita kabar Natal ini, bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkenan lahir bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, memberi kami jalan keluar dari kebutuhan terbesar kami, yaitu kebutuhan akan Juru Selamat. Kami serahkan dan percayakan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.